dosa. Tadi lupa bilangan rakaat. Allahu Akbar. 3 apa 4 ya? 3 kali ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis sholat kita bilang, ya Allah, sering banget dah zuhur sama asar saya lupa mulu bilangan. Emang ini gara-gara si setan yang suka godain saya nih. Luar biasa, setannya di pojokan ngeliatin. Kata setan, gua kagak ngapa-ngapain dah, perasaan dah disalahin mulu. Kan bahasa kita meruyungnya gitu ya Bu ya. Jadi setannya kagak ngapa-ngapain. Kata setan, gua kagak godain aja disalahin mulu. Makanya ada orang yang hawa nafsunya mau, setan yang gak bisikin. Kata setan begini, ya nih orang mah kagak usah diembus, kagak usah ditiup, kagak usah dibisikin, diliatin aja udah bikin dosa sendiri dia. Tuh, tanpa setan membisikkan, hawa nafsunya sudah membimbingnya untuk melakukan dosa. Tetapi seberat apapun, sebanyak apapun bisikan setan, kalau rasa takut kita lebih banyak kepada Allah, kalah bisikan setan. Tuh ibu, bu, makanya lawan setannya, lawan ya. Karena perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Ya Allah ya Rahman. Nih, musuh terbesar kita bukan cuma setan tapi hawa nafsu. Makanya doa saya mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah duduk di majelis ilmunya. Bukan cuma karena hari libur doang, tapi ngaji kita udah weekend, Sabtu Minggu. Kenapa? Nih yang kita bahas ngajinya buat sehari-hari. Kitab fiqih ya. Ini kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Beliau sudah meringkas dengan sangat ringkas, ringan sekali kitab fikih yang sangat tipis nih, tipis bukan sembarang tipis ibu-ibu, tapi isinya jadi ilmu buat sehari-hari untuk kita semua ya. Kita baca Ummul Quran dulu, suratul Fatihah. Karena kalau kita mau mempelajari satu ilmu, kita mempelajari satu kitab, jangan lupa kirim doa buat orang yang udah nyusun kitabnya. Begitupun ibu-ibu, kalau ilmunya pengen manfaat, guru saya dulu ngajarin, kalau ilmu itu pengen nyangkut, gak cuman pengen masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Makanya ada orang yang bener pengen belajar, tapi nyampe rumah begitu ditanya sama pasangan, ilmunya ngeblank semua. Mama dari mana? Dari Al-Mujahidin. Pah ngapain? Ngaji. Apa yang disampaikan ustazah? Udah pah lupa pah. Ya, maka niat kita bukan cuma dapat ilmu, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru saya bilang, kalau mau belajar, kalau mau takrir Quran, kirim doa dulu buat guru-guru yang udah pernah ngajarin kita. Wabil khusus guru-guru waktu kita masih kecil Bu ya ibu, kita seringnya doain guru-guru yang kita temuin pas gede doang. Tapi guru TK, guru SD, guru TPA, guru yang ngajarin kita alif bata, lupa kita doain. Bahkan namanya aja udah gak inget. Siapa guru saya dulu namanya ya? Pokoknya Bu itu dah katanya. Tuh doain. Kalau bukan karena guru kita, orang tua kita yang ngajarin ilmu dari awal, susah kita Bu untuk belajar yang lain-lain. Maka ini juga, kalau kita nanti belajar apapun, termasuk buka kitab. Dulu saya kalau di pondok, guru saya bilang kita baca Fatihah dulu, kita kirim doa dulu. Buat siapa? Nih pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ustazah. Bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas terkait bismillah terlebih dahulu ya ibu-ibu, sebelum masuk pembahasan tentang rukun iman dan rukun Islam.
Jadi dalam kitab fikih, walaupun ini dimulai dengan kitab Thaharah bersuci, tetapi kita sedang diingatkan terkait dengan tauhid. Saya lupa nerusin tadi, 2 ilmu yang penting untuk dipelajari. 1 ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu mengenal Allah. Ilmu tauhid itu penting, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nih, ilmu mengenal Allah, tauhid itu penting selain ilmu fiqih. Jadi 2 ilmu ini kalau kita pegang kencang-kencang, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah sulit untuk tersesat. Karena itu yang jadi pegangan buat kita semua. Ya, kita akan mulai dengan pembahasan bismillah terlebih dahulu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu amri dhibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanir fahuwa aqta. Kata Nabi SAW, setiap perkara penting dalam syariat namun tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka perkara tersebut terputus, gak ada keberkahannya, gak ada redha Allah di dalamnya. Wa fi riwayatin abtar, terputus, ya. Wa fin ukhra ajzam, sedikit keberkahannya. Jadi mau mulai apapun, mau baca kitab, mau apapun, penting untuk memulai dengan kalimat bismillah. Tadi ibu duduk di sini mulainya dengan bismillah enggak? Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu jangan lupa. Maka di sini dimulai, saya bacanya syarah Safinatun aja. Kalau ibu-ibu pegangnya Safinatun aja ringkasannya, saya pegang di kitab Nailul Raja'nya ya Bu ya, syarahnya ya. Hukum membaca bismillah itu ada 5, ya. Ahkamul basmalah khamsatun, itu ada 5. Pertama, al-wajibu, wajib. Hukum baca bismillah adalah wajib. Sekarang kita harus tahu perbedaan dulu antara wajib, sunnah, haram, makruh dengan mubah. Apa bedanya? Wajib itu artinya, ini kan kita sering ngomong nih, wajib, wajib, wajib. Sekarang saya mau tanya orang meruyung, wajib itu apa Bu Haji? Apa? Dikerjakan, dapat pahala, ditinggalin, dapat dosa. Atau ada versi yang lain, wajib itu apa? Saya ngajar fikih juga di situ tuh di Grogol, ya. Ibu-ibu, saya tanya karena di sini mayoritas Depok kan Betawi ya Bu ya. Ibu-ibu, wajib itu apa? Ada nenek-nenek nyaut, wajib itu kudu katanya. Saya bilang, kudu. Kudu itu apa? Kudu itu harus, Ustazah. Oh iya dah, kata saya bilang. Berarti wajib itu kudu, tuh bahasa orang Betawinya gitu ya. Itu jawaban paling singkat Bu. Paling singkat itu, kudu. Kalau kita buka fiqih, maka wajib itu maknanya mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib maknanya adalah dikerjakan berpahala, ditinggalin dapat dosa. Itu makna wajib. Apa lawan dari wajib? Lawan dari wajib haram. Apa makna haram? Ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Yang ninggalin dapat pahala, yang ngerjain dapat. Paham gak ibu-ibu? Coba kita ulang lagi bedanya wajib sama haram. Ini dari basic yang dasar ya Bu. Tadi wajib itu apa Bu? Dikerjain dapat pahala, ditinggalin. Kalau haram, jangan kebalik ya ibu-ibu ya. Jadi wajib itu dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Haram ditinggalin dapat pahala, dikerjain dapat. Itu bedanya wajib dengan haram. Sekarang saya tanya, sholat itu wajib atau haram? Wajib. Makan babi itu wajib apa haram? Haram. Berarti ibu udah paham sampai sini nih ya. Nah ini, jadi ada wajib yang tadi dikerjain berpahala, ditinggalin berdosa. Haram ditinggalin dapat pahala, dikerjain berdosa. Ada yang ketiga sunnah.
Apa itu sunnah? Mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dikerjain berpahala, ditinggalin kagak dosa. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, sholat duha sama tahajud wajib apa sunnah? Maka kalau sunnah apa hukumnya? Kalau ada orang sholat duha dapat pahala enggak? Kalau dia enggak sholat duha dapat dosa enggak? Maka itu makna sunnah. Puasa Senin Kamis wajib apa sunnah? Sunnah. Puasa Ramadan wajib apa sunnah? Wajib. Makanya karena wajib, siapa yang melanggar puasa Ramadan dia harus bayar qadha. Sampai sini paham ibu-ibu ya? Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada orang dengan sengaja nggak sholat subuh, maka dia harus qadha. Ada orang sholat subuhnya nggak pada waktunya. Ini makanya saya sampaikan di awal. Kalau kita sholat pada waktunya, niatnya adaan. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Kalau dibacanya adaan berarti sholatnya belum habis waktunya, Bu Haji. Lalu bagaimana kalau ada orang sholat subuhnya kesiangan? Gimana Bu Haji? Contoh, subuh itu habisnya jam berapa? Subuh itu habisnya jam berapa? Tatkala terbit fajar. Nanti kita bahas juga di sini ya, terbit fajar. Contoh, saya ambil waktunya. Kalau sekarang ada jam-jamannya, kita bisa ngelihat juga fajar itu sudah terbit atau belum. Kalau belum terbit fajar, masih gelap kemerah-merahan, itu tandanya masih subuh. Tapi kalau udah mulai ada cahaya, ya, apalagi udah naik matahari, tandanya sudah hilang waktu subuh. Contoh, subuh kelar jam 6. Udah, kalau ada orang sholatnya melebihi jam 6, berarti dia niatnya bukan lagi adaan, tapi qadhaan. Saya ambil contoh, ada orang kesiangan bangun subuh, bangunnya jam 8 pagi. Subuhnya dijamak sama duha. Ya, jam 8 dia bangun kesiangan. Ya Allah, Pak, kesiangan kita, Pak. Yuk sholat subuh. Maka silahkan langsung sholat, tetapi niatnya bukan adaan tapi qadhaan. Sebab kalau adaan adalah melaksanakan sholat di waktu yang sholatnya belum habis. Jadi kalau ibu bangun subuh jam 8, niatnya bukan lagi adaan, bukan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, bukan itu. Tapi diganti dengan qadhaan niatnya. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi. Paham sampai sini ibu-ibu? Paham. Jadi kalau waktu sholat sudah habis dan kita melaksanakan sholat bukan pada waktunya, maka niatnya bukan lagi adaan tapi qadhaan. Tuh, karena sholat fardu 5 waktu adalah wajib, maka kalau kita tinggalin perlu diqadha. Dan kapan waktu qadha sholatnya? Sesegera mungkin. Ada orang kesiangan sholat subuh, kok nggak diqadha? Besok aja pas datang subuh juga, kalau umurnya nyampe. Makanya qadha itu nggak ada kata nanti, sama kayak puasa. Kalau kita masih ada umur, masih ada kesempatan, nggak ada udzur syar'i, buru-buru laksanain puasa saat itu juga. Ini ya. Jadi kalau yang wajib dikerjakan berpahala, ditinggalin dapat dosa. Yang haram dikerjain berdosa, ditinggalin. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalin enggak dosa. Ada yang keempat namanya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu perkara yang dibenci, tapi enggak sampai haram, cuman dibenci aja. Itu namanya makruh.
Ya, makruh. Contoh, bersiwak atau sikat gigi lagi puasa. Kalau sikat giginya, ini kalau dalam fikih nanti pada bab bersiwak ya Bu ya. Bersiwak atau sikat giginya masih di bawah waktu zuhur diperbolehkan. Tapi kalau bersiwak atau sikat giginya di atas waktu zuhur sampai menjelang berbuka, maka hukumnya makruh. Tapi tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Apa makruh itu maknanya dibenci? Dibenci sama Allah. Sebab apa? Dari perkara siwak atau sikat gigi yang kita lakukan dari waktu zuhur ke atas, itu ada peluang untuk bisa tertelan airnya atau pasta giginya. Ibu, paham sampai sini? Maka dibenci. Kalau kita tahu dibenci, ya udah bagusnya tinggalin aja. Itu yang disebut dengan makruh. Jadi makruh itu nggak sampai dosa, cuman dibenci. Karena kita nggak pengen dibenci, ya udah tinggalin aja. Tapi kalau harus banget, ya silahkan, cuman nggak disukain gitu ya. Dan yang kelima ada mubah. Mubah itu maknanya boleh-boleh aja gitu. Dia nggak halal, dia nggak haram, dia nggak makruh, ya dia nggak sunnah, ya mubah, boleh-boleh aja gitu. Nah ini hukum membaca basmalah ada 5. Pertama, al-wajibu, seperti dalam sholat. Mau sholat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, wajib dalam sholat karena memulai dengan kalimatullah. Mau baca Quran wajib, apalagi dalam kebaikan ya tadi ya. Yang kedua, haram. Baca bismillah hukumnya haram. Lah kok bisa Ustazah? Pada saat apa baca bismillah hukumnya haram? Pada perbuatan yang haram dan dibenci oleh Allah. Seperti ada orang pengen minum khamr, minum yang mabok-mabok. Dia bilang ini khamr, begitu lagi tepok, saling apa tuh? Tos minumannya. Yuk jangan lupa bismillah. Bismillah. Dosa apa enggak? Kok pengen minum khamr tapi nyebut kalimatullah? Atau nauzubillah, ada orang mau zina, dia datangin pasangannya yang haram, bukan yang halal. Saya kemarin sampaikan di pengajian saya di Cinere, ada dalam satu hadis Nabi mengatakan, pada intinya siapapun kalian yang mendatangi pasangan halal kalian, maka itu disebut dengan sedekah. Kalau orang mampu meninggalkan yang haram tidak pahala, begitupun kalau orang yang mampu mendatangi kepada yang halal itu sedekah. Contohnya gini, orang kalau mohon maaf ya, menyalurkan hasrat seksualnya kepada yang haram, bukan istrinya, dosa apa enggak? Dosa. Tapi tatkala dia datangin istri sahnya, dosa enggak? Halal tidak? Bukan cuman halal, tapi dihitung sedekah kata Nabi. Jadi semakin sering suami mencampuri istrinya, semakin banyak dia sedekah. Betul ya Bu ya? Itulah ya Allah ya Rahman. Bu, Ibu, itulah Masya Allah baiknya Allah, nikmatnya berumah tangga. Bahkan suami ngedatengin istri aja dihitungnya sedekah. Allahu Akbar ya Rahman. Tapi suami jangan denger ini, akhirnya cuman ngasih nafkah batin doang. Mah, tuh kata Ustadz, Ustazah, kata Nabi dalam hadisnya ngedatengin istri yang halal sedekah. Ya udah papa datengin mama aja, datengin doang, ngasih duit kagak. Nah ini salah juga ya ibu-ibu ya. Jadi begitu ya. Tatkala suami ngedatengin istri atau mencampuri istri lillahi ta'ala, maka itu dihitung sedekah. Ini sama kayak tadi. Bahkan wajib hukumnya suami istri yang hendak bercampur dimulai dengan bismillah. Kenapa Ustazah? Perkara-perkara ibadah yang baik-baik harus dimulai dengan bismillah. Sebab
kalimat bismillah adalah pemutus setan untuk tidak ikut campur di dalamnya. Siapa saja yang baca bismillah, maka bukan cuman Allah kasih keberkahan, tapi dihindarkan dari ikut campur setan di dalamnya. Ada orang mau makan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dia doa lengkap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk kamar mandi baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal. Mau tidur baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selalu dimulai dengan kalimatullah. Itu ada keberkahan yang luar biasa. Ada satu kisah ibu-ibu, satu ketika Nabi melihat seorang pemuda lagi makan. Nabi tertawa ngeliatin pemuda itu yang lagi makan. Ya, kemudian sang pemuda itu bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau tertawa ngelihat aku dari awal makan sampai akhir?" "Sebab ketika engkau makan, aku melihat engkau lupa baca bismillah, tidak memulai dengan kalimatullah. Dan ternyata setan ikut mencicipi makanan di sebelahmu." Jadi ibu gak sadar makan. Makanya ada orang yang makannya kagak kenyang-kenyang, bu. Lapar baik kalau kata orang sini. Lapar mulu, nambah lagi. Perasaan tadi udah masuk, udah ke perut kok kagak kenyang-kenyang ya. Atau hilang keberkahannya. Nah itu, makanan yang dia makan ada ikut campur setan di dalamnya. Jadi kata Nabi, aku melihat setan sedang ikut menikmati makananmu. Tetapi aku lihat di pertengahan engkau ingat, ya Allah, tadi lupa baca doa. Maka doa nih si pemuda ini di pertengahan makan, Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Seketika setan yang lagi ikut ngariung, bu, tuh makan, dia muntah gara-gara dengar kalimatullah. Makanya ini boleh juga kita praktekin, bu, cara ngerjain setan. Ya, ibu gak baca doa dari awal, setan ikut makan, begitu di pertengahan ibu baca doa, setan ikut muntah, maka Nabi tertawa. Ya, ini sama saja pemuda itu lagi ngerjain setan tadi. Ibaratnya setannya lagi ikut makan enak-enak, tapi dia harus memuntahkan karena mendengar kalimatullah. Jadi mau makan bismillah. Mendatangi pasangan suami istri juga wajib dengan bismillah. Kenapa? Sebab siapapun yang mencampuri pasangannya tanpa dimulai dengan kalimat bismillah, maka setan akan ikut campur menikmati pasangannya. Dan bukan cuma menikmati, tapi akan berpengaruh terhadap kebaikan anak-anak yang akan lahir nantinya. Allahu akbar. Ada orang tua kalau lagi marah sama anaknya dipanggil, dasar anak setan. Waduh. Ya, bisa jadi waktu bikinnya setan ikut campur. Makanya apapun itu, selama itu kebaikan, mendekati pasangan, mau makan, mau ngaji, baca Quran, mau sholat, mulailah dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi itu, bismillah akan dihukumi wajib kalau untuk ibadah, sholat, baca Quran. Tadi kan suami istri bercampur ibadah bukan wajib. Pernikahan ibadah bukan. Masya Allah, bukan ibadah lagi, tapi setannya paling banyak tuh dalam pernikahan. Kita sholat 5 menit, 10 menit kelar, digoda sama setan, baru takbir udah dibisikin, yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu akbar. Wajib, kunci motor kan hilang dari kemarin ya, kata setan. Dalam hati, iya, di mana ya? Kayaknya ada di bawah meja dah, ketutupan sama jaket dah. Tuh orang kalau lagi sholat inget, bu, betul nggak? Setan membisikkan, pikiran kita mengikuti. Kira kita bayangin, kita pikirin. Tuh setan nggak berhenti godain kita. Sholat yang 10 menit, 15 menit. Tapi bagaimana dengan pernikahan?
Makanya nanti dalam fikih itu ada kitabun nikah, bab tentang pernikahan. Ada mahar, ada lagi bab tentang hak suami istri, bab tentang nafkah, bab tentang hadonah, hak asuh anak. Ada lagi tentang tolak, rujuk dan lain sebagainya. Dan bab tentang pernikahan lumayan cek orang Sunda nama pabaliut. Banyak permasalahannya. Sebab apa? Ibadah terlama itu adalah pernikahan. Dan gak main-main, setannya tiap hari godain kita, Bu. Betul gak ibu-ibu? Baru baian sama suami, berantem lagi. Baru sayang-sayangan, konflik lagi. Baru seneng ngelihat wajah suami, gedek lagi. Kan sering tuh. Maka ibadah seumur hidup. Itu juga nanti yang akan dibahas dalam kitabun nikah. Kalau kita perdalam ilmu fikih, terutama pernikahan, insya Allah kita akan lebih siap dalam menjalani ibadah yang paling lama itu ya ibu-ibu ya. Sekali lagi, hukum bismillah satu wajib kalau mau ibadah. Yang kedua hukumnya haram kalau mau maksiat. Tadi kira-kira pantas gak mau minum khamr baca bismillah? Ada orang mau zina, mohon maaf, dia datangin yang haram. Atau perempuan panggilan, begitu dia mau mulai, dia ajak perempuan itu, jangan lupa kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pantas atau tidak? Tidak. Maka hukumnya haram tatkala bismillah diikut sertakan untuk perkara yang haram atau maksiat. Jadi di sini dihukumi satu, bismillah wajib kalau mau sholat, haram kalau mau maksiat. Ketiga, sunnah ketika mengerjakan perbuatan yang penting dalam syariat. Mau wudu baca bismillah, nulis kitab baca bismillah, buka kitab baca bismillah. Tadi yang baik-baik dimulai dengan bismillah. Yang keempat, makruh atau dibenci ketika mengerjakan perbuatan yang makruh. Hukumnya seperti melihat hal-hal yang makruh ataupun dibenci. Itu ya ibu ya. Dan terakhir adalah mubah. Artinya mubah ini nggak terhitung ibadah, nggak terhitung maksiat juga. Contoh apa? Ibu mindahin barang, bismillahirrahmanirrahim. Ibu ngambil baju dari lemari, bismillahirrahmanirrahim. Ibu nyimpen duit dalam laci, bismillahirrahmanirrahim. Ada pernah satu kisah dulu ya. Kisah ini terkait seorang istri yang solihah, istri yang yakin dengan kalimatullah, yakin dengan Allah. Jadi ada seorang perempuan ahli ibadah, itu dikisahkan. Saya buka kitabnya waktu itu, kalau nggak salah belajar di kitab Dardir ya, tentang Isra Mi'raj. Dimulai dengan kisah perempuan ini. Jadi ada seorang perempuan punya suami, tapi suaminya bukan ahli ibadah, rajinnya maksiat. Kalau bahasa kitanya, istrinya udah nasehatin, bang sholat ngapa bang? Udah jangan nasehatin, ente kan makmum, ane imam katanya. Udah perkara sholat urusan saya, kamu mah nggak tahu-tahu. Jadi ada suami yang udah jauh dari Allah, rajin maksiat, nggak mau nerima nasihat istri. Tapi ini si istrinya ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sedekah, ahli ibadah. Segala hal yang dia mulai selalu dimulai dengan kalimat bismillah. Ada satu ketika suaminya, kalau bahasa meruyungnya tuh bu, gedek bu, kesel ngelihat bininya. Kalau bahasa suaminya gini, lu jangan so alim dah neng katanya, jangan so lebih pinter dah dari saya, jangan so lebih soleha dah, gitu bahasa kitanya bu ya. Akhirnya dikerjain sama suaminya. Satu ketika suaminya menitipkan dompet yang berisi uang. Kata suaminya bilang, mah ini tolong simpen ya mah ya. Uang apa pak? Ya uang untuk keperluan, tapi nanti papa pengen ambil lagi mah. Tolong simpan amanah ini dengan sebaik mungkin, jangan sampai hilang. Ibu kalau dititipin duit sama suami, dijaga apa enggak? Dipakai apa kagak? Ya Allah ya Rahman. Ya kalau suami bilang, mah ini nafkah buat mama, silakan dipakai, pakai.
Tapi kalau ada bagian ibu nafkah dan satu lagi suami bilang, "Mah, ini satu lagi ditabung, jangan dipakai. Ini buat tabungan haji misalkan. Ini buat tabungan nanti sekolah anak-anak kita." Maka itu amanah yang hukumnya dosa kalau digunakan untuk keperluan yang tidak diamanahkan. Ya, Bu, kita sering jadi maling suami apa enggak? Ada duit suami ngegeletak tuh di atas lemari, ratusan ribu lagi. Ibu ambil apa kagak? Lagi megang duit, ketahuan suami, "Mah lagi ngapain, mau ngambil mah?" "Enggak Pak, cuma dirapiin," katanya. Allahu Akbar. Nemu duit suami di kantong baju pas lagi nyuci, dibalikin apa enggak? Ibu, apa hukumnya tuh nemu duit suami di kantongnya nggak dibalikin? Haram, makruh, mubah, apa wajib? Wajib. Allahu Akbar. Hukumnya apalagi kita punya suami baik, dermawan, nafkah udah dibagi-bagi, masih nyolong juga. Allahu Akbar, kebangetan nih bini yang begini ya Bu. Allah, kecuali suami kita bakhil, medit, regehese, susah ngasih duit, korek sama orang royal, sama bini pelit. Ibu semangat bener jawab pelitnya ini. Allahu Akbar. Kalau kita punya suami pelit, bahkan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, tatkala kita nemuin itu, anggaplah itu jadi harta karun, Bu. Anggaplah inilah kewajiban suami untuk saya. Ada istri yang udah dapat nafkah, harusnya kalau itu duit suami balikin. Ini malah dijemur, dijejerin di depan. Lakinya bilang, "Mah, lihat duit papa nggak di kantong?" "Yang mana Pak?" "Ada tuh 50-an dua." "Kagak Pak." Begitu suami keluar, "Mah, ini duit siapa kok dijemur?" "Ada duit mama tadi Pak, basah." Satu, dapat dosa karena ngambil hak orang lain. Yang kedua, dapat dosa karena kita bohong. Pulang dari sini, kalau nemuin lagi dibalikin apa enggak? Ibu, pulang dari sini kita jujur sama suami, siap? Minta maaf sama suami, siap? "Pak, izin Pak." "Kenapa Mah?" "Mohon maaf ya Pak, 30 tahun kita berumah tangga, sudah ratusan kali Mama dapat duit di kantong Papa, demi Allah gak pernah Mama balikin Pak. Papa redo apa enggak Pak?" Pak, halo, redo enggak Pak?" Mau bilang kagak, gak enak. Mau bilang redo, kesel juga ya Pak ya. Ya Allah ya Rahman. Jadi itu ibu-ibu ya Bu ya. Sampai mana tadi Bu? Ya Allah ya Rahman. Nah ini, jadi ada istri yang dititipin amanah sama suami, dan istri ini amanah orangnya, gak mau dipakai sama sekali. Suaminya ngerjain, kata suaminya, "Lihat ya, nanti saya kerjain tuh kamu tuh, jangan sok soleha deh, jangan sok paling baik deh." Maka istrinya ambil duit dari suami dengan isi dompetnya. Suaminya ngelihat istrinya naruh di mana, dibuka lacinya, Bismillahirrahmanirrahim, ditaruh, ditutup. Itu dikisahkan ya Bu ya. Keesokan harinya, saat istrinya tidak ada di rumah, dibuka lacinya sama suaminya. "Nih, saya lihat kemarin tuh duit ditaruh di sini," kata suaminya. Diambil sama dompet-dompetnya. Begitu diambil, dimasukin ke dalam sumur. Kalau zaman dulu orang masih punya sumur Bu. Ada sumur yang kudu ditimba tuh, tahu ya? Yang pakai apa tuh? Hah? Gerekan ya? Orang dulu kalau nggak dipakai gerekan sumur, kalau nggak yang pakai pompa tuh. Zaman sekarang enggak, buka keran keluar air. Ini anaknya hidup zaman sekarang ya Boji ya. Masya Allah. Dulu ditimba, dibuang sama dia ke dalam sumur, habis.
duitnya habis, rusak, dompetnya habis. Tetapi saat keesokan harinya suaminya datang kepada istrinya, "Mah, mana dompet yang kemarin papa udah titipin, isinya duit semua. Papa mau ambil mah, ada perlu." Kata istrinya, "Tenang Pak, mama sudah jaga dengan sebaik mungkin." Suaminya bilang dalam hati, "Rasain tuh, rasain lo ya, udah gua buang tuh dompet ke dalam sumur, gak bakalan ketemu." Tetapi ketika hendak membuka, istrinya memulai dengan kalimat Bismillah. Disitulah Allah perintahkan malaikat untuk mengambil dompetnya ke tempat yang sudah jauh dalam, dibalikan oleh malaikat dengan keadaan seperti sebelumnya, dibuka oleh istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia ngelongok suaminya, Bu. Tertegun, diam, termenung, apalagi Bu bahasanya? Kaget. Ya, speechless. Waduh, orang meruyung bahasanya. Ya kaget gitu, ya Allah ya Rahman. Kok ini bukannya tadi sudah saya buang, kok masih ada ya Mah ya? Maksudnya apa Pak? Enggak, tadi tuh Mah, ya Allah, demi Allah, dompet tadi tuh udah saya buang kemarin ke sumur, gak mungkin ada. Tapi itulah ya, artinya begini, kisah ini memang bukan dari kisah di zaman Nabi. Kisah ini belum tentu kisah yang benar, artinya sahih. Bisa jadi kisah ini dhaif. Tetapi kalaupun kisah ini dhaif, ambillah sebagai fadhailul a'mal, sebagai sarana membangkitkan amal kita. Maknanya apa? Allah itu tidak akan tidak menolong orang yang setiap sesuatu dia mulai dengan kalimat Bismillah. Bu, dulu Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di dalam api. Coba kalau itu bukan karena pertolongan Allah udah kebakar, Bu. Tapi karena Nabi Ibrahim minta pertolongan kepada Allah, ya narukuni barda wassalam ala Ibrahim. Beliau terus minta pertolongan kepada Allah, Allah. Maka yang apinya tadinya panas menjadi dingin. Maka yakin kita punya Tuhan. Itu pentingnya tadi, selain ilmu fikih kita belajar ilmu tauhid. Kalau kita dengar ada kisah-kisah yang Allah selamatin dengan kalimat Bismillah, yakinin bahwa ternyata tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Ya Allah ya Rahman. Ini yang pentingnya Bu ya. Jadi hukum Bismillah yang kelima itu adalah tadi mubah, boleh-boleh saja. Ibu naruh duit, baca Bismillah. Mandiin anak, baca Bismillah. Sebab apa? Bukan cuma pertolongan Allah yang akan datang dengan kalimat Bismillah yang diucapkan, tetapi beda keberkahannya. Orang kalau makan baca Bismillah, berkah di dalam. Orang kalau hubungan suami istri baca Bismillah, berkah. Bukan cuma buat keduanya, tapi buat anak-anak yang jadi dari hubungan itu. Jadi itulah, termasuk kita yang mau belajar, buka kitab apapun itu, mulailah dengan kalimat Bismillah. Jadi pembahasan kitab ini dalam syarah Nailur Raja ya, bisyarhi Safinatin Najah, membahas tentang hukum Bismillah ya. Kemudian nanti insyaallah bulan depan kita akan bahas terkait dengan fasal arkanul Islam. Ini kita udah hafal arkanul Islam, arkanul iman, tapi nanti akan lebih spesifik lagi insyaallah kita bahas, dan terkait juga dengan pembahasan fikihnya. Ya ibu-ibu ya, sampai sini ada pertanyaan? Karena saya nggak bisa lama-lama Bu, abis ini saya ada acara lagi di Kompas TV, insyaallah syuting. Ini Masjid Mujahidin kalau lain waktu sama Kompas mau nggak Ustaz? Mau? Kadang kemarin dari mereka nanya minta masjid daerah Depok gitu ya. Ini insyaallah saya syutingnya di sini Bu, Villa Rizky Ilhami. Di mana tuh? Sawangan. Ya, di situ ya insyaallah. Nanti lain waktu mudah-mudahan di sini bisa bareng-bareng ya. Ada pertanyaan sampai sini ibu-ibu?